Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban Ayo Kita Latihan halaman 37-38 IPA kelas 7 bab 2 semester 2. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Kita mulai dari soal pertama. Perhatikan gambar 2.11. Berapakah rantai makanan yang terlihat pada gambar jaring-jaring makanan tersebut? Bagian untuk menjawab soal ini, alangkah baiknya pertama-tama kita paham dulu apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan. Perhatikan Gen, rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan menunjukkan hubungan antara semua konsumen dan produsen yang hidup di dalam ekosistem tertentu. Artinya, dalam jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan seperti terdapat pada gambar. Nah, sahabat Gen, pada gambar di atas atau di samping, rantai makanan yang terbentuk antara lain yaitu ya pertama ada padi dimakan burung, kemudian burung dimakan musang, musang dimakan elang, dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Ini untuk rantai makanan yang pertama. Kemudian kedua, terdapat rantai makanan sebagai berikut, yaitu padi dimakan burung, burung dimakan elang, elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Kemudian rantai makanan ketiga, ada padi dimakan tikus, tikus dimakan oleh musang, musang dimakan oleh elang, dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Adapun rantai makanan keempat yaitu ada padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Dengan demikian rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan ini ada berjumlah 4. Kalian ikuti pola atau alur yang terdapat pada garisnya Gen. Ini untuk menghasilkan atau mengetahui alur dari rantai makanan. Nah, kumpulan dari keempat rantai makanan ini inilah yang membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Mungkin kalian bisa tahu ini jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah ataupun ekosistem lainnya ya. Oke, ini untuk nomor 1. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 2 Gen. Apakah rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan? Jelaskan. Bagian jawabannya adalah iya. Rantai makanan yang satu dengan yang lain akan saling berhubungan dengan penjelasan sebagai berikut ya. Nah, pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan. Atau istilah pemakan ini adalah predator ya. Nah, energi berawal dalam ekosistem dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat autotrof atau yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Misalnya apa? Ya padi dan tanaman lainnya ya yang bisa melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Lanjut, organisme lain tentu tidak bisa membuat energi sendiri atau bersifat heterotrof. Ini termasuk misalnya hewan. Dan mereka harus mengambil sumber energi dengan memakan makhluk hidup lainnya. Oke, perhatikan ya misalnya ada hewan tertentu yang makan tumbuhan. Nah, mereka makan tumbuhan, kemudian hewan yang makan tumbuhan ini dimakan lagi oleh tadi hewan yang memakan daging atau hewan memakan hewan. Tadi contohnya musang makan tikus ya. Nah, perhatikan lagi kan, dalam satu makhluk hidup tentu bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya ya, sehingga menciptakan garis-garis yang saling bersilangan. Sehingga jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Tadi kan contohnya kita tahu elang sendiri yang bisa sekaligus makan ada 2 bahkan 3 tadi, yaitu makan musang, bisa makan burung yang lainnya, dan bisa makan tikus langsung. Ini kan lebih dari 1 ya yang bisa dimakan oleh elang. Jadi perhatikan, jika salah satu tingkat pada rantai makanan hilang, maka akan mengganggu tingkat atau urutan rantai makanan lainnya. Misalnya saja, jika musang dan elang mengalami kepunahan atau penurunan populasi, ya tentu populasi tikus akan meningkat dan dapat menjadi hama padi.
Oke kan? Jadi kesimpulannya adalah tadi rantai makanan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Ini untuk jawaban soal dari nomor 2. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan rantai makanan yang ditunjuk pada gambar 2.11 sebelumnya. Isikan jawabannya pada tabel berikut. Nah, Gen, di sini kita sudah disediakan contoh cara mengisi tabelnya ya. Yang mana contohnya di sini ada satu rantai makanan berupa tumbuhan atau padi yang dimakan tikus, kemudian tikus dimakan oleh elang dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Dalam hal ini yaitu jamur. Nah, sehingga didapat bentuk interaksi yaitu produsen dimakan konsumen dan konsumen mati lalu diuraikan oleh pengurai. Dengan keterangan produsen di sini diisi oleh tumbuhan padi, kemudian konsumen diisi oleh tikus dan elang, dan pengurai di sini diisi oleh jamur. Oke kan, jadi kita lanjut isi 3 rantai berikutnya ya, karena kan tadi ada 4 rantai yang telah kita sebutkan di soal pertama tadi. Jadi langsung kita masukkan. Untuk nomor 2 terdapat rantai makanan sebagai berikut, yaitu padi atau tumbuhan, kemudian dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Nah, bentuk interaksinya supaya lebih kompleks, Gen sukses tambahkan untuk konsumennya ya. Misalnya begini, tadi ada padi itu sebagai produsen, kemudian dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan konsumen 2 dimakan konsumen 3, kemudian konsumen 3 mati diuraikan oleh pengurai. Dengan keterangannya kalian bisa perhatikan produsen ditempati oleh tanaman padi tadi, kemudian konsumen pertama itu burung, konsumen kedua itu musang, dan konsumen ketiga itu elang, dan pengurai ditempati oleh jamur. Nah, adapun untuk nomor 3 terdapat rantai makanan sebagai berikut, yaitu padi, burung, elang, pengurai. Untuk bentuk interaksinya yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Nah, keterangannya tentunya produsen ini harus diisi oleh tumbuhan atau tanaman ya untuk di rantai makanan tadi. Karena kan padi atau tumbuhan tadi itu berada di tingkat produsen atau yang pertama ya. Maka kita harus selalu isi produsen ini tumbuhan. Nah, untuk konsumen pertama diisi oleh burung, kemudian konsumen kedua ditempati oleh elang, dan pengurai ditempati oleh jamur. Oke, kita lanjut ke rantai makanan keempat atau terakhir Gen, yaitu sebagai berikut. Ada padi dimakan tikus, tikus dimakan musang, musang dimakan elang, dan elang mati kemudian diuraikan oleh pengurai. Dengan keterangan produsen ditempati oleh tanaman padi, konsumen pertama ditempati oleh tikus, konsumen kedua ditempati oleh musang, konsumen ketiga ditempati oleh elang, dan terakhir ada pengurai ditempati oleh jamur. Ini keempat rantai makanan dan bentuk interaksi yang ada di dalamnya serta keterangannya ya untuk masing-masing produsen, konsumen, dan pengurainya ditempati oleh makhluk hidup apa saja. Semoga bisa dipahami ya Gen. Baik Sobat Gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban. Ayo kita latihan halaman 37-38 IPA kelas 7 bab 2 semester 2. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, ya jangan lupa bantuannya untuk like dan subscribe ya Gen. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.